penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Poin D. Dakwaan disusun atas dasar hasil penyidikan yang cacat hukum. 1. Penyidikan tambahan melampaui batas yang telah ditentukan KUHP. Hukum acara pidana menganut asas legalitas secara ketat sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Asas ini bermakna bahwa tata cara peradilan, mulai dari penyidikan sampai eksekusi, harus ada aturannya terlebih dahulu dan aturan itu harus tingkat undang-undang. Bahkan pasal 3 KUHP lebih ketat lagi karena KUHP menggunakan frase undang-undang ini, yang berarti bahwa tata cara itu harus diatur dalam KUHP. Salah satu tata cara peradilan yang diatur dalam KUHP ialah jangka waktu penyidikan tambahan yang dapat dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk penuntut umum atau P19. Yang di 14 hari pasal 138 ayat 2 KUHP yang menyatakan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam kasus lain kami, berkas perkara hasil penyidikan telah dikembalikan penuntut umum ke penyidik pada tanggal 30 Agustus 2023 untuk dilengkapi berdasarkan surat nomor B.3461-E 3/EKU .18/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pengembalian berkas perkara atas nama Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang alias Syekh Panji Gumilang alias Panji Gumilang alias Abu Toto untuk dilengkapi atau P19. Namun penyidik baru menyampaikannya kembali pada penuntut umum pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat nomor B.68-68-1.1.1 di Tipidum tanggal 20 September 2023 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Panji Gumilang. Jadi menyampaikan kembali berkas perkara tersebut sudah melewati tengah waktu yang ditentukan pasal 138 ayat 2 KUHP. Selain untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang disampaikan melalui surat dengan kode P19, ternyata penyidik juga melakukan beberapa kali penyidikan tambahan lagi untuk memenuhi petunjuk penuntut umum yang disampaikan melalui berita acara koordinasi. Jadi penyidikan tambahan tersebut dilakukan di luar waktu 14 hari yang ditentukan oleh pasal 138 ayat 2 KUHP. Penyidikan tambahan baru berakhir setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum pada hari Jumat 27 Oktober 2023 menjelang berakhirnya masa penahanan terdakwa pada tingkat penyidikan Senin 30 Oktober 2023. Padahal sebenarnya untuk menghindari terlewatnya batas waktu tersebut, penyidik bisa memaksimalkan koordinasi dengan penuntut umum pada saat berkas perkara belum dilimpah kepada penuntut umum dan tidak terburu-buru melakukan penahanan terhadap terdakwa. Tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang menyatakan penyidikan tambahan yang telah lewat 14 hari tidak sah, bukan berarti penyidikan tersebut menjadi sah. Sebab untuk menentukan sah tidaknya hal itu adalah kewenangan pengadilan. Hal ini sama dengan bila penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 25 hari. Padahal ketentuan pasal 24 ayat 1 KUHP menentukan paling lama 20 hari. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan kalau penahanan penyidik lebih dari 25 hari tidak sah. Pengadilanlah yang nantinya akan menentukan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena tidak sesuai ketentuan yang ditentukan oleh KUHP. Contoh lainnya bisa dilihat dari ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP yang mewajibkan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan menunjukkan penasihat hukum, menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati namun pejabat yang bersangkutan tidak memenuhinya. Dalam KUHP juga tidak ada ketentuan yang menyatakan penyidikan tidak sah dan bakal dihukum. Namun dalam persidangan hakim akan menyatakan hal itu tidak sah dan dakwaan atau tuntutan penuntut umum akan dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya tengah waktu yang dianut KUHP di atas dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam setiap proses penanganan perkara. Sebab lahirnya KUHP memang berkaca dari berlakunya head-to-head intensive treatment atau HIR yang tidak mengatur jangka waktu setiap tindakan penyidikan, terutama jangka waktu penahanan, sehingga sering melahirkan kesewenang-wenangan yang berakibat pada penindasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, maka penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik dalam perkara lain kami telah melanggar ketentuan pasal 138 ayat 2 KUHP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana pasal 3 KUHP. Oleh karena itu, demi menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan,
maka hasil penyidikan dalam perkara klien kami harus dinyatakan cacat hukum atau tidak sah, dan surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa seluruhnya. Pada saat dilakukan penyidikan, klien kami dan penasihat hukumnya telah mengajukan beberapa saksi atau ahli, namun tidak semua saksi atau ahli tersebut dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHP, saksi atau ahli yang diajukan tersangka wajib dipanggil dan diperiksa. Pemberitahuan bahwa ada beberapa saksi atau ahli yang belum diperiksa penyidik juga sudah disampaikan penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum berdasarkan surat nomor 070-LBH-HR-10/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Namun ternyata berkas perkara tersebut tetap dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Adapun saksi atau ahli yang diajukan namun belum diperiksa ialah 1. Kiai Haji Asnawi Ridwan, pengasuh pondok pesantren Masjidul Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang juga ketua tim rumus Maksud Masail LBM PWNU DKI Jakarta. B. Profesor Dr. Sahirul Syamsuddin MA, Wakil Rektor dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. C. Dr. Fuad Mansuri LC MTHI, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan D. Dr. Zainal Fikri MAG, peneliti pasca sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Para saksi atau ahli tersebut kami ajukan karena mereka banyak mengupas masalah yang sedang dihadapi oleh kami dengan merujuk pada literatur yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dalam uraian berikut. A. Kiai Haji Asnawi Ridwan dalam podcastnya di Pada Suka TV berjudul Kontroversi Panji Gumilang Al-Quran Bukan Kalam Allah, Kiai Haji Asnawi menyampaikan bahwa bahasa yang disampaikan Panji Gumilang belum bisa dijadikan bukti untuk menunjukkan Panji Gumilang sebagai penista agama. Perlu ada klarifikasi lebih lanjut yang mendalam tentang maksud dari ucapan tersebut, sebab kalam Allah sendiri di dalam tataran paham sunnah wal jamaah memang tidak berbentuk huruf, juga tidak melalui suara yang biasa kita sebut dengan kalam qadim, yakni kalamnya Allah di Lauhul Mahfuz. Kalam Allah yang tidak berbentuk suara, huruf, dan tidak melalui media suara itu ditangkap oleh malaikat Jibril melalui pemahaman ilmu laduni yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril. Baru kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah atas perintah Allah dengan apa yang dipahami dari kalam Allah tersebut dengan bentuk media suara. Ini kan berarti ada peralihan dari kalam Allah yang tidak ada suara menjadi bersuara. Ini berarti sudah peralihan dari kalam Allah menjadi kalamnya malaikat Jibril. Tetapi maksud dan maknanya betul-betul sesuai dengan kalam Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Terlebih lagi Rasulullah kepada para sahabat-sahabat kemudian para sahabatnya untuk melestarikan Al-Quran tersebut dengan mendokumentasikannya dalam bentuk huruf-huruf yang sampai terdiri dari 30 juz. Ini kan berarti ada beberapa fase dari kalam Allah ke malaikat Jibril, malaikat Jibril ke Rasul, Rasul kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in. Nah, itu kita ini dalam hal ini betul tidak sebagai kalam Allah secara hakikat, tapi kalau Allah secara maknawi, maka perlu ada klarifikasi kepada Panji Gumilang. Maksudnya bukan kalam Allah itu betul-betul tidak kalam Allah atau sebenarnya kalam Allah, tapi hanya sekedar kalam Allah yang maknawi tidak hakiki. Kalau dimaknai kalam Allah secara maknawi berarti Al-Quran itu bukanlah kalamnya Allah secara hakiki, tapi semua tingkah laku kita. Semua hal yang berkaitan dengan manusia itu aturannya hanya ada di kalam Allah yang maknawi tersebut. Nabi Muhammad SAW menerima dari malaikat Jibril itu sudah berbentuk suara, sudah jelas sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jelas sekali suara malaikat Jibril. Ya seperti itu. Penjelasan tersebut dapat disimak secara utuh dalam URL link terlampir. B. Profesor Dr. Sahirul Syamsuddin MA dalam wawancaranya dengan Islam.co, Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Bil Sahirul Syamsuddin MA mengatakan bahwa rangkaian kasus Panji Gumilang terkesan kabur, mana soal keyakinan, mana soal dugaan tindak pidana. Dua isu itu sudah mulai campur aduk tidak karuan dan sedang menguji konsep moderasi beragama yang betul dipromosikan ke Kementerian Agama. Jika Kemenak atau MUI salah mendiagnosa masalah, justru bisa muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya tidak moderat? Menurut Sahirul, pihak-pihak yang berwenang harus bijak memilih-milah mana soal keyakinan dan mana pidana. Soal keyakinan pun, pihak yang berwenang jangan gegabah menghakimi. Misalnya tentang pernyataan Panji soal qala Rasulullah SAW
kita harus teliti maksud Pak Panji ini sebenarnya apa. Kalau dia masih meyakini Al-Quran itu wahyu, maka dia masih muslim. Lebih lanjut, guru besar bidang ilmu tafsir tersebut menjelaskan bahwa pelafalan wahyu itu terbagi menjadi 3 tipologi jika merujuk pada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Al-Zarqasi, yaitu lafzan wa makna min Allah, redaksi dan makna dari Allah, makna min Allah wa lafzan min Rasulullah, makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah, dan makna min Allah wa lafzan min al-malaikah, bermakna dari Allah dan redaksi dari malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, pihak berwenang tidak bisa serta-merta menghakimi kesesatan Pak Panji sebelum mendapatkan klarifikasi langsung dari tertuduh soal ucapannya tersebut. Apapun keputusannya, kita tetap tidak bisa menghakimi karena bagaimanapun itu adalah keyakinannya. Sebagian orang mungkin menyesatkannya karena memang setiap orang punya hak untuk bicara apa saja. Namun, Pak Panji salah jika sudah sampai pada persekusi. Saya ulangi, namun menjadi salah jika sudah sampai pada persekusi. Keyakinan Panji bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, namun yang membuat lafaznya adalah Muhammad SAW, sebenarnya merujuk pada ulama-ulama terdahulu dalam kajian min kaifiyati inzali al-wahyu. Bahkan jika Panji menyatakan Al-Quran bukan wahyu, berarti dia tidak muslim lagi, namun tetap tidak boleh berbuat apa-apa terhadapnya karena itu masalah keyakinan. Sahirun juga menyinggung soal praktik sholat al-zaitun yang mencampur antara laki-laki dan perempuan, yang menegaskan bahwa jangan terburu-buru menyesatkan praktik sholat al-zaitun karena pada dasarnya praktik itu juga memiliki dalil. Rujukan sholat bercampur itu ada dalam kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'imah. Kitab itu menerangkan bahwa sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah. Bahwa yang dilakukan al-zaitun itu tidak umum, memang iya. Mereka dianggap berbeda dengan mazhab mayoritas. Tapi bagaimana umat kita yang moderat menerima perbedaan keyakinan itu? Yang namanya moderasi beragama itu harus toleran, harus menghargai perbedaan pendapat. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam URL terakhir. C. Dr. Fuad Fansuli LCMDHI dalam channel YouTube-nya yang berjudul Nekat, bahas Panji Gumilang tentang Al-Quran kajian ilmu kalam. Dosen ilmu Al-Quran tersebut menyatakan bahwa yang menjadi pembahasan Nabi Muhammad mendeklar atas wahyu ilahi menjadi pembahasan kalamullah kalau kalam nafsi tidak tersusun dari suara, bahasa ataupun dari huruf, sedangkan kalam nafsi itu tersusun dari suara, huruf ataupun bahasa. Secara logika kita tidak bisa mengetahui kalam nafsinya Allah kecuali melalui perantara lidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Al-Quran dinamakan kalam lafzi karena dia terlafaz oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya para ulama juga berpendapat bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada Rasulullah. Banyak sebenarnya dibahas dalam kitab-kitab ilmu Al-Quran. Di sini saya punya kitabnya yang wajib dimiliki orang pegiat ilmu Al-Quran. Kebetulan saya dosen ilmu Al-Quran, jadi wajib punya nama kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Badruddin Al-Zarqasi rahimahullah. Pada pembahasan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, beliau menyebutkan ada 3 pendapat mengenai bagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, annahu al-lafaz wal makna, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah lafaz dan maknanya. Wa anna Jibril hafiz Al-Quran min al-Lauhil Mahfuz. Jadi Jibril itu sebagai perantara, dia menghafal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz dan maknanya kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kedua, annahu innama nazzala Jibrilu ala Nabi Muhammad SAW bin ma'ani khassatan, yang artinya Jibril membawa kepada baginda Nabi itu maknanya secara khas atau khusus. Jadi maknanya saja yang Jibril bawa kepada baginda Rasulullah SAW. Wa anna sallallahu alaihi wasallam al-matikal ma'ani, makna-makna tersebut yang dibawa oleh Jibril itu. Wa abar anha bil lughatil Arab, kemudian Nabi lah yang mengartikulasikan atau membahasakan dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Wa innama tamassahu biqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, nazzala bi ruhil amin ala qalbika, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Ketiga, anna Jibril alaihissalam, Jibril itu innama ulqi alaihi makna
diberikan kepadanya makna. Jadi dari Allah diberikan kepada Jibril makna Al-Quran. Wa annahu abbara bihadhihi al-alfaz bil lughatil Arab. Jibril membahasakannya, mengartikulasikannya dengan bahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang pertama, lafaz dan makna itu diambil dari Lauhul Mahfuz, dibawa kepada baginda Rasulullah SAW. Pendapat kedua, Jibril membawa kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk makna saja. Kemudian Nabi lah yang membahasakan dalam bahasa Arab. Kemudian pendapat ketiga, Jibril itu diberikan makna, kemudian Jibril membahasakan dengan bahasa Arab. Itu 3 pendapat yang disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam URL terlampir.